Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biologi fungsi, Dr. Trijalmo MSI, Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Dr. Neni Hasnudida MSI. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Yolanda Eka Putri, dan rekan saya, Desi Purwanti, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul fotoperiodisme. Nah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai pengertian fotoperiodisme. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu fotoperiodisme, kita perlu mengetahui apa itu fotoperiode. Jadi, fotoperiode yaitu rasio relatif mengenai lamanya penyinaran pada siang, hari, dan malam. Sedangkan fotoperiodisme yaitu respon fisiologis suatu tumbuhan terhadap fotoperiode. Istilah fotoperiodisme digunakan untuk fenomena di mana fase perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh lama penyinaran yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Pengaruh paling besar dari fotoperiode adalah masuknya tumbuhan ke fase generatif. Jadi, beberapa tumbuhan itu akan memasuki fase generatif atau membentuk organ reproduktif hanya jika tumbuhan tersebut menerima penyinaran yang panjang lebih dari 14 jam dalam setiap periode sehari semalam. Sebaliknya, ada pula tumbuhan yang hanya akan memasuki fase generatif jika menerima penyinaran singkat kurang dari 10 jam. Nah, yang selanjutnya, jam biologis. Jam biologis adalah fluktuasi periodik dalam biologi organisme yang sesuai untuk menanggapi terjadinya perubahan secara periodik. Perubahan fitoktrom dapat mengontrol jam biologi tumbuhan. Jam biologi akan memonitor fotoperiode supaya sinkron dengan panjang hari yang aktual. Kemudian, tumbuhan tetap memerlukan sinyal harian dari lingkungannya secara kontinu untuk mengukur waktu sehingga tetap selalu berada pada selang waktu 24 jam tanpa adanya rangsangan lingkungan. Jam biologi tidak dapat melakukan perubahan mendadak akibat adanya perubahan pada siklus terang gelap. Nah, jadi hal ini juga dapat kita rasakan pada saat kita mengalami jet lag pada waktu kita berpergian berkendaraan dari satu daerah waktu atau time zone ke daerah waktu lainnya. Nah, waktu biologis kita menjadi tidak sinkron lagi dengan waktu di tempat kita berada. Pengangkutan tumbuhan yang melewati beberapa daerah waktu juga mengakibatkan hal yang sama. Nah, dalam membahas irama biologi yang difokuskan pada irama sirkadian, lebih mudah menggunakan istilah yang digunakan dalam sistem osilasi fisik. Osilasi adalah peristiwa yang teratur secara berirama terjadi pada tumbuhan. Seperti pada niktinasti, contohnya adalah pembuka dan menutupnya bunga, bangun dan tidurnya daun, kecepatan pertumbuhan, kecepatan proses metabolisme, dan lain-lain. Nah, irama sirkadian ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama free running, berjalan bebas, dan yang kedua entirely, dapat diatur kembali. Nah, untuk bentuk yang pertama free running atau berjalan bebas, periodenya ini tidak tetap sehingga perangsangan atau mulainya siklus osilasi juga tidak tetap. Sedangkan untuk yang kedua yaitu entrained atau dapat diatur kembali. Untuk bentuk ini menuju pada siklus 24 jam, terjadi penyesuaian kembali setiap hari atau reset pada siang dan malam hari. Nah, penyesuaian kembali dilakukan untuk melakukan osilasi pada periode yang sama yang disebut dengan refresh. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme. Di sini ada 3, tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan hari netral. Untuk tumbuhan hari pendek merupakan tumbuhan yang akan berbunga jika mendapat penyinaran yang lebih pendek dari panjang hari kritisnya. Jadi, secara umum tumbuhan hari pendek berbunga pada kondisi panjang hari yang lebih pendek dan malam tumbuhan lebih panjang. Tumbuhan ini biasanya berbunga di belahan bumi utara ketika musim gugur dan musim panas. Tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Tumbuhan hari pendek ini contohnya seperti mata lele, padi, dan kembang bungu. Kemudian untuk tumbuhan hari panjang merupakan tumbuhan yang akan berbunga jika mendapat lama penyinaran lebih tinggi dari panjang hari kritis. Jadi tumbuhan ini biasanya berbunga di belahan bumi utara selama akhir musim semi atau awal musim panas sebagai masa dengan panjang hari yang lebih panjang. Nah, tumbuhan hari panjang akan berbunga jika terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari. Contoh dari tanaman hari panjang ini yaitu pimpernel, Lolium temulentum, mustard putih, dan bayam.
Nah, yang terakhir yaitu tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang tidak responsif terhadap panjang hari untuk pembungaannya. Jadi, tumbuhan netral merupakan tanaman yang tidak dipengaruhi oleh fotoperiode. Umumnya, bunga muncul setelah tumbuhan mencapai umur atau ukuran tertentu. Contoh dari tanaman netral yaitu timun, stroberi, jagung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terlihat pada layar yaitu terdapat gambar mengenai kontrol fotoperiodik perbungaan. Nah, pada tahun 1940-an, para peneliti mempelajari bahwa perbungaan dan respon-respon lain terhadap fotoperiodisme sebenarnya dikontrol oleh panjang malam, bukan panjang siang. Pada gambar A, tumbuhan hari pendek berbunga ketika panjang malam hari melebihi periode gelap kritis. Kilatan cahaya yang menyala periode gelap mencegah perbungaan. Sedangkan pada gambar B, tumbuhan hari panjang berbunga hanya jika malam hari lebih pendek daripada periode gelap kritis. Kilatan cahaya yang singkat secara artifisial menyela periode gelap yang panjang sehingga menginduksi perbungaan. Jadi, dengan demikian, respon fotoperiode tergantung pada suatu panjang malam kritis. Tumbuhan hari pendek akan berbunga jika durasi malam hari lebih lama dibandingkan dengan panjang kritis. Sedangkan tumbuhan hari panjang akan berbunga ketika malam hari lebih pendek dibanding dengan panjang malam kritis. Baiklah, materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Desi Purwanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang peran fitokrom dalam fotoperiodisme. Fitokrom ialah sejenis pigmen yang tersusun dari protein dan memiliki komponen yang dapat menyerap cahaya. Fitokrom ini berperan penting terhadap tumbuhan hari panjang. Cahaya matahari yang diserap oleh fitokrom ialah spektrum cahaya merah yang menyebabkan molekulnya berwarna biru atau hijau kebiruan. Fitokrom ini ditemukan pada pengaruh panjang gelombang cahaya yang berbeda terhadap pembentukan bunga, baik pada tanaman hari pendek dan hari panjang. Nah, berikutnya disajikan contoh pengaruh fitokrom yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini terdapat ada 4 contoh tanaman, di mana yang bagian bawah ini contoh tanaman hari panjang, yang di atasnya tanaman hari pendek. Pada gambar nomor 1 menunjukkan efek pembentukan bunga pada tanaman hari pendek dan hari panjang yang menerima kilatan cahaya selama periode gelap kritisnya. Huruf R ini merupakan singkatan dari cahaya merah yang memiliki panjang gelombang sebesar 660 nanometer yang diketahui sebagai panjang gelombang yang paling efektif untuk penginterupsian periode gelap. Selanjutnya, pada gambar nomor 2 sampai nomor 4 menunjukkan pengaruh kilatan cahaya merah jauh dengan panjang gelombang 730 nanometer dalam mempengaruhi pembentukan bunga. Terlihat pada gambar nomor 2 bahwa pengaruh cahaya merah atau R dapat ditiadakan dengan pemberian secara berurutan cahaya merah jauh atau FR. Kemudian pada gambar nomor 3 dan 4 menunjukkan tidaklah penting berapa banyak jumlah kilatan cahaya yang diberikan, tetapi hanya kilatan cahaya terakhirlah yang akan mempengaruhi respon pembungaan terhadap panjang hari. Urutan pemberiannya yaitu R, FR, R untuk gambar nomor 3 yang memberikan hasil yang sama dengan R saja dengan gambar nomor 1. Dan urutan pemberian R, FR, R, FR pada gambar nomor 4 menghasilkan pengaruh yang sama dengan RFR yang ada pada gambar nomor 2. Karena kilatan cahaya terakhirlah yang menentukan respon biji. Dengan kata lain, efek cahaya merah dan cahaya merah jauh ini bersifat dapat balik. Selanjutnya, ada 2 macam bentuk fitokrom, yaitu fitokrom yang mengabsorbi cahaya merah disingkat dengan PR yang sudah dijelaskan tadi, dan yang mengabsorpsi cahaya merah jauh disingkat dengan PFR, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Apabila PR mengabsorpsi cahaya merah dengan panjang gelombang 160 nanometer, maka PR tadi akan berubah menjadi PFR. Dan apabila PFR mengabsorpsi cahaya merah jauh, kurang lebih panjang gelombangnya 730 nanometer, maka akan berubah kembali menjadi PR. Diketahui bahwa PFR ini dapat berubah menjadi PR dalam keadaan gelap.
Setiap hari, perubahan bentuk dari PFR menjadi PR ini terjadi pada waktu gelap. Pada saat matahari terbit, fitokrom berubah dari bentuk PR menjadi PFR. Perubahan bentuk fitokrom ini ialah yang mengontrol jam biologi tumbuhan untuk dapat mengukur waktu antara permulaan perubahan PFR menjadi PR pada saat matahari tenggelam dan perubahan PR menjadi PFR pada saat matahari terbit. Kromofor dari sebuah fitokrom ini bersifat fotoreversibel, berganti-ganti bentuk antara kedua bentuk isomerik, bergantung pada warna cahaya yang diberikan. Dalam bentuk isomer PR-nya, sebuah fitokrom mengabsorpsi cahaya merah secara maksimal. Sementara dalam bentuk isomer PFR, fitokrom ini mengabsorpsi cahaya merah jauh. Interkonvensi antara PR dan PFR ini merupakan suatu mekanisme saklar yang mengontrol berbagai peristiwa yang diinduksi oleh cahaya dalam kehidupan tumbuhan. PR adalah bentuk fitokrom yang memicu banyak respon perkembangan tumbuhan terhadap cahaya. Misal, ketika PR dalam biji tanaman yang terpapar cahaya merah akan diubah menjadi PFR, sehingga merangsang respon-respon selular yang menyebabkan germinasi. Ketika biji-biji yang diterangi oleh cahaya merah kemudian dipaparkan ke cahaya merah jauh, PFR diubah lagi menjadi PR sehingga menghambat respon germinasi. Mula-mula PFR bergabung dengan protein kecil yang disebut ubiquitin yang menempelnya ubiquitin ini pada PFR atau pada protein lain akan menjadikan benda yang ditempelinya rusak. Dan untuk melangsungkan perusakan ini diperlukan ATP serta 3 macam enzim. Kemudian, protease akan mengenali dan menghidrolisis protein sasaran dan melepaskan ubiquitin bebas. Ketika biji terpapar oleh cahaya matahari dalam jumlah yang cukup, produksi dan akumulasi PFR akan memicu germinasi biji. Beberapa ahli memperkirakan bahwa mekanisme kerja fotoreseptor ini berhubungan sangat erat dengan ritme sirkadian pada tanaman. Kedua bentuk fotoreseptor PR dan PFR ini bisa berkonversi satu sama lain tergantung jenis sinar yang diterimanya. Bila tanaman menerima lebih banyak sinar merah, maka PR akan terkonversi menjadi PFR dan menyebabkan jumlah PFR bertambah, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu induksi dalam fotoperiodisme. Induksi fotoperiodisme sangat penting dalam perbungaan atau lebih tepat disebut induksi panjang malam kritisnya. Respon tumbuhan terhadap induksi fotoperiode sangat bervariasi. Ada tumbuhan untuk perbungaannya cukup memperoleh induksi dari fotoperiode 1 kali saja, tetapi tumbuhan lain memerlukan induksi lebih dari 1 kali. Ada 4 tahap yang terjadi dalam respon perbungaan terhadap rangsangan fotoperiode. Pertama, menerima rangsangan. Kedua, transformasi dari organ penerima rangsangan menjadi beberapa pola metabolisme baru yang berkaitan dengan penyediaan bahan untuk perbungaan. Ketiga, pengangkutan hasil metabolisme. Dan keempat, terjadinya respon pada titik tumbuh untuk menghasilkan perbungaan. Berikut ini adalah gambaran dari suatu tumbuhan dalam menerima rangsangan fotoperiodik. Gambar tersebut menunjukkan proses induksi akibat dari rangsangan fotoperiodik itu sendiri. Gambar tersebut menunjukkan induksi di mana rangsangan fotoperiodik akan ditangkap oleh fitokrom dan kriptokrom yang ada pada daun. Selanjutnya, akibat adanya rangsangan fotoperiodik yang diterima gen contents atau CO menjadi aktif, gen CO ini akan mengaktifkan flowering locus T atau FT mRNA transkripsi. Selanjutnya, FT mRNA transkripsi akan mensintesis protein FT. Protein FT merupakan suatu stimulus yaitu berupa hormon yang disebut dengan hormon florigen. Hormon florigen yang dibentuk masuk ke dalam flum dan ditranspor ke pucuk meristem apikal. Pada pucuk meristem apikal, hormon florigen ini akan mengaktifkan gen-gen pada pucuk meristem apikal sehingga mengubah fase vegetatif suatu tanaman menjadi fase reproduktif. Hormon florigen sendiri masih belum diketahui secara pasti bagaimana struktur kimianya. Nah, sampai sekarang hormon ini masih menjadi hormon hipotesis yang terus diadakan penelitian tentang cara mengisolasi hormon ini. Hormon florigen ini pertama kali dicetuskan oleh Mikhail Chailakian pada tahun 1937.
Demikian presentasi yang dapat kami sajikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.